Kalau dimulai dari nomor 1, mengenai activity based supplier costing. Jadi si pom company ini dia itu ada 2 supplier. Yang pertama namanya Xiao Glass dan Apple Glass. Jadi pertama-tama dari soal ini kita sudah diberi tabel mengenai angka-angkanya. Kemudian di require yang pertama kita diminta untuk menghitung activity rates for assigning cost to supplier. Oke, untuk mencari rate ini caranya itu dengan kita harus terlebih dahulu mengetahui activity sama drivernya. Jadi di soal ini sudah kita ketahui bahwa activity-nya itu dari cost of activity-nya. Kemudian dari drivernya itu kalau untuk yang adverse buying kita itu menggunakan driver yang insufficient units, dan untuk supplier returns kita menggunakan returns unit. Oke, jadi yang pertama kita menghitung activity rates. Untuk menghitung activity rates, kita itu langsung aja menggunakan cost of activity kita sejumlah 450.000 dibagi dengan 2.900. Nah, 2.900 ini didapatkan dari driver kita yang di insufficient units. Jadi itu ditotalin aja 450 ditambah 450 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Kemudian akan mendapatkan total sebesar 2.900. Kemudian dibagi dapat 155,17. Jadi di sini saya menggunakan pembulatan, jadi langsung pakai 155. Oke, kemudian untuk ya activity rates, untuk yang return units, di sini langsung pakai activity cost-nya juga yang supply returns sebesar 115.000 dibagi dengan total return units 1380. Didapatkan dari 30 tambah 30 ditambah 120 tambah 1200. Kemudian dibagi dapat 83,33. Jadi di sini menggunakan pembulatan sebesar $83 per unit. Jadi dari sini kita akan dapatkan activity rates untuk adverse buying dan returns units. Kemudian untuk soal kedua diminta calculate the total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih total unit purchase cost-nya masing-masing jenis itu untuk setiap suppliernya. Jadi dari rate yang tadi kita dapatkan di atas, untuk yang adverse buying $155 dan untuk return unit sebesar 83, langsung aja kita masukkan ke sini sesuai dengan jumlah unit yang telah kita beli. Jadi kalau untuk adverse buying 155 dikali 450 unit, 155 dikali 450 unit, 155 dikali 1000 unit, dan 155 dikali 1000 unit. Untuk masing-masing kita kelompokkan buat tabel seperti ini akan lebih gampang hitungnya. Demikian untuk supplier return menggunakan rate yang tadi 83 dikali dengan masing-masing unit yang telah kita beli. Kemudian kita totalkan dapat total cost. Kemudian kita harus bagikan berapa sih sebenarnya satu unit itu cost-nya berapa. Jadi di sini kita lihat juga kita bagikan sesuai dengan unit purchase kita. Setelah ada bagikan, kita dapat cost-nya. Kemudian kita harus tambahkan juga dengan unit price-nya yang sudah tertera dalam soal tersebut. Maka kita akan mendapatkan total unit purchase cost untuk masing-masing untuk mendapatkan masing-masing jenis di setiap supplier. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan value chain analysis? Di sini soal ditanyakan mengapa kita perlu menghitung value chain analysis. Jadi, value chain analysis ini adalah aktivitas untuk melakukan analisis proses bisnis yang berkaitan dengan usaha atau badan lain yang berada di luar perusahaan, contohnya seperti supplier atau customer. Nah, di sini kita tuh diberikan menggunakan value chain analysis ini untuk menganalisis keunggulan perusahaan kita, mengidentifikasi nilai daya tarik pelanggan terhadap produk kita, dan apakah tindakan yang harus diambil seperti kita apakah harus menaikkan atau menurunkan biayanya atau bagaimana, serta kita harus menjalin hubungan baik dengan supplier dan customer serta pihak luar lainnya. Oke, kemudian mengenai inventory management, ini soal keempat. Di sini kita diminta
soal pertama kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Jadi sebelum kita menghitung EOQ, kita akan mendapatkan, ini untuk soal Delvina dulu. Sebelum kita menghitung yang EOQ, kita sediakan dulu informasinya. Dimana di sini dapat diketahui bahwa untuk D 80.000, untuk P-nya $15, untuk C-nya $1,5. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus, dimana cara menghitung EOQ itu dengan cara akar dari 2 kali D kali P dibagi dengan C. Jadi kita langsung masukkan aja dari informasi soal, kita masukkan langsung ke dalam perhitungan ini. Setelah dimasukkan akan mendapatkan 1265 unit. Itu untuk EOQ-nya. Kemudian untuk soal kedua diminta untuk menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost per EOQ. So, jadi dari yang sini kita langsung masukkan rumus juga. Mencari carrying cost adalah dengan cara C dikali Q dibagi 2. Jadi kita masukkan juga rumusnya. Dan Q ini kita dapatkan dari EOQ sebelumnya. Maka akan mendapatkan jawabannya 949. Untuk ordering cost, rumusnya adalah P kali D bagi Q. Quantity di sini kita juga memasukkan angka dari 1.265 unit di sini. Kemudian masukkan ke dalam rumus akan mendapatkan angka ordering cost. Untuk mencari total cost, caranya adalah carrying cost ditambah ordering cost. Adalah yang sudah kita cari sebelumnya, 949 ditambah dengan 949. Maka kita akan mendapatkan total cost sebesar 1.898. Kemudian soal ketiga, kita ditanya, assume that the average rate of usage is 250 pounds per day. Assume also that the lead time is 7 days. What is the reorder point? Nah, untuk mencari reorder point, kita cukup langsung menggunakan rumus rate of usage dikali dengan lead time. Jadi, dari soal yang kita dapatkan, kita langsung masukkan aja ke dalam rumus, itu dengan cara 250 dikali 7 sama dengan 1.750. Kemudian soal keempat, please explain the difference between GAT and inventory and traditional inventory. Di sini saya akan menjelaskannya secara beberapa, di mana di sini karyawannya di just in time, karyawan berkeahlian ganda dibandingkan traditional inventory yang karyawannya terspesialisasi. Di sini maksudnya sistem GAT yang menggunakan sistem tarikan adanya waktu bebas. Jadi karyawannya terstruktur seluruh untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya dalam pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, dan inspeksi mutu. Kemudian sedangkan yang karyawan terspesialisasi, mereka berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya dia itu kayak departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa ini dia itu biasa aktivitasnya kayak penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan karyawan. Sedangkan pada departemen produksi, dia itu lebih terspesialisasi sendiri, seperti aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Jadi kalau terspesialisasi, dia itu lebih ke dia itu di departemen mana dan dia hanya fokusnya di sana. Sedangkan kalau misalnya yang di berkeahlian ganda, yang di GAT, dia itu bisa di bidang-bidang jasa tertentu juga, gak hanya di sana aja. Kemudian ada kalau di just in time menggunakan buyer's market, traditional inventory menggunakan seller's market. Kemudian kalau just in time menggunakan sistem tarikan, sedangkan traditional inventory menggunakan sistem dorongan. Di sini maksudnya just in time itu menggunakan sistem tarikan adalah sistem penentu aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan dalam sistem dorongan adalah sistem penentu aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan juga melalui aktivitas pembelian untuk mendorong aktivitas produksi tersebut, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Kemudian di just in time jasa lebih terdesentralisasi, sedangkan di traditional inventory jasanya tersentralisasi. Di sini maksudnya kalau sistem tradisional itu mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just in time,
jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Kemudian pemasok atau supplier di just in time itu lebih sedikit, serta kontrak dengan suppliernya itu lebih panjang dan lebih lama. Kalau misalnya traditional inventory, dia itu suppliernya banyak dan kontrak suppliernya lebih jangka pendek. Di sini perbedaannya sangat jelas bahwa just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemaksudnya untuk membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok untuk memasukkan bahan-bahan yang lebih berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan jumlahnya juga tepat dengan mengurangi frekuensi pemasaran. Sedangkan kalau traditional inventory, yaitu menerapkan kontrak-kontrak yang dengan jangka pendek dengan banyaknya pemasok atau supplier, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya lebih rendah. Kemudian kalau di just in time menggunakan total quality control, dan di traditional inventory menggunakan acceptable quality level. Di sini total quality control itu dan just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapainya kerusakan yang minimal. Kalau misalnya AQL atau Accepted Quality Level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang masih mengenai inventory management, tapi yang tentang Mimi Corporation. Di sini sama, kita tinggal masukkan rumus dalam perhitungannya. Jadi di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung EOQ. Jadi seperti tadi, rumusnya kita tinggal masukkan aja. Akar dari 2 kali D kali P dibagi C. Kita masukkan dari soal-soal ini, kita telah mengetahui informasi soal, dan tinggal masukkan ke dalam rumus. Kemudian nomor 2, kita diminta untuk menghitung total cost SEOQ. Jadi menggunakan rumus tadi, ordering cost adalah dengan cara P kali D bagi Q, dan ditambah dengan carrying cost yang dicari melalui C kali Q bagi 2. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya ke dalam, masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, dan kita akan mendapatkan jawabannya. Oke, kemudian mengenai soal ketiga mengenai productivity measurement. Untuk menghitung productivity measurement, terlebih dahulu soal pertama kita diminta untuk menghitung berapa partial productivity ratio for each machine. Kemudian kita harus kita membandingkannya dengan mesin lainnya. Jadi di sini kita harus menghitung rasionya. Rumus menghitung rasio adalah output bagi input. Di mana dalam soal kita dapat melihatnya kalau untuk existing mesin terdapat output sebesar 300.000 dan outputnya itu untuk materials sebesar 600.000. Jadi kita membuat satu tabel gini agar lebih gampang. Jadi kita langsung aja bagi output dengan input. Inputnya itu berdasarkan material atau labor-nya masing-masing. Jadi yang pertama 300.000 dibagi 600.000 dapat 0,5. Kemudian untuk yang existing mesin yang labor berarti 300.000 dibagi dengan 150.000 dapat sebesar 2. Untuk mesin A dan mesin B rumusnya sama seperti yang existing mesin yang tadi. Kita bagi output dengan inputnya. Untuk yang material yang pertama 360.000 dibagi 600.000 dapat 0,6. Dan untuk yang mesin A untuk yang di labor, yang inputnya itu labor, berarti 360.000 dibagi 150.000. Kemudian yang mesin B, kita masukkan dulu outputnya 350 dibagi dengan inputnya yang material sebesar 700.000 dapat 0,2. Dan untuk yang mesin B, kita masukkan lagi outputnya sebesar 350.000 dibagi dengan input labor 12.000 dapat 1,75. Jadi dari soal ini kita akan mendapatkan productivity rasionya. Kemudian untuk yang soal kedua, calculate the impact of each machine to the profit earned by Roxxon Company and the total profit from all machine. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung berapa sih total profit yang dihasilkan gitu. Jadi kita itu sekarang mau mencari profit link effect
antara existing dengan mesin A dan existing dengan mesin B. Jadi cara untuk mendapatkan ini kita langsung aja bikin tabelnya. Jadi ada input PQ, PQ kali P, AQ, AQ kali P, dan PQ kali P dikurang dengan AQ kali P. Jadi untuk mencari, kita lihat dulu yang ini, yang existing dengan mesin A. Jadi kita itu untuk menghitung PQ, rumusnya adalah, PQ itu adalah productivity quantity. Jadi untuk mendapatkan productivity quantity ini, caranya adalah dengan membagikan current period output dibagi dengan base period productivity ratio. Nah, sebelumnya di soal yang atas, kita sudah mendapatkan productivity ratio-nya. Jadi di rumus ini kita tinggal masukkan aja output dibagi dengan productivity ratio yang telah kita dapatkan di atasnya. Jadi di sini kita lihat dulu, kita hitung dulu yang material. Jadi di sini kita memasukkan output dari mesin A sebesar 360.000 dibagi dengan 0,5 dengan existing machine. Nah, kan kita mendapatkan jawabannya 320.000. Kemudian PQ kali P, di mana kita dapat lihat di soal bahwa di unit price of materials machine A sebesar $22. Jadi, angka PQ kita kalikan dengan price-nya 22, dapat hasilnya 15.840.000. Kemudian untuk AQ atau actual quantity, di sini ada sebesar 600.000. Kemudian AQ kali P, kita tetap menggunakan price yang sebelumnya, yaitu sebesar $22, dikali dengan AQ dapat 13.200.000. Kemudian dari rumus ini kita langsung mengurangkan aja 15.840.000 dikurang dengan 13.200. Kemudian untuk yang labor, sama caranya seperti yang material, kita masukkan dulu jumlah outputnya sebesar 360.000 dibagi dengan existing mesin productivity ratio-nya. Dapat hasilnya 180.000. Kemudian untuk rumus selanjutnya sama seperti tadi, kita tinggal masukkan PQ kali P, price kali ini kita lihatnya di unit price of labor machine A. Jadi sebesar $15, jadi tinggal dikali dapat 2.700.000. Kemudian actual quantity-nya ada sebesar 150.000. Kita lihat di itu labor use per hours. Jadi tinggal dikalikan dapat hasilnya 2.250.000 itu berapakah AQ kali P. Kemudian kita kurangkan 2.700.000 dengan 2.250.000 dapat 450.000. Kita totalkan maka mendapatkan hasilnya sebesar 3.090.000. Oke, kita lanjut ke yang perbandingan existing machine dengan mesin B. Caranya sama persis seperti yang tadi yang di atas, jadi kita cukup memasukkan angka output dibagi dengan berapa rasio yang kita dapatkan. Maka dari perhitungan ini kita akan mendapatkan bahwa sebesar 325.000 dia rugi. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung total profit yang dihasilkan dari total mesin yang kita ada adalah kita menjumlahkan 3.090.000 dikurangi dengan 325.000, maka kita tetap akan mendapatkan increase profit sebesar 2.765.000. Kemudian soal mengenai theory of constraint. Mengenai soal theory of constraint, pertama-tama kita itu harus mencari dulu berapa sih titik maksimum profitnya gitu. Persamaan berapa titik maksimum dari profit tersebut. Jadi di soal ini dapat dilihat kalau misalnya ada dua yang telah dihasilkan produknya yang bernama Immune Boost dan Metagrowth. Jadi kita itu sekarang mau mencari berapa titik maksimum, berapa persamaan maksimum profit kita untuk perhitungan, dan kita harus nanti membuat grafiknya. Jadi untuk mencari contribution margin ini, pertama-tama kita harus tahu dulu untuk yang immune, kita sekarang cari dulu yang Immune Boost. Jadi caranya dengan cara mencarinya dengan cara unit selling price dikurangi dengan cost. Jadi untuk yang Immune Boost, dia itu unit selling price-nya $4 dikurangi dengan total cost. Total cost-nya itu yang unit variable cost ditambah dengan unit ordering cost, ditambah dengan unit handling cost, dan ditambah dengan unit material cost.
totalnya 2,4 dolar. Jadi 4 dikurang 2,4 dapat hasilnya 1,6. Di sini kita memperkirakan bahwa si immune box ini dengan variabel X, dan kita mengasumsikan bahwa si metagraph ini menggunakan variabel Y. Jadi biar kita nggak bingung. Kemudian untuk yang tadi kan kita udah dapat tuh untuk yang immune box-nya 1,6, berarti kita masukkan aja. Kemudian untuk yang metagraph, yaitu 4,8 dikurangi dengan 3,6, sama seperti tadi, semua total cost-nya digabungin, kemudian dikurangin, dapat 1,2. Jadi, maksimum profit ini kita menggunakan variabel Z. Jadi, untuk mendapatkan maksimum profit, kita harus memasukkannya seperti tadi kita masukin 1,6x ditambah dengan 1,2y. Itu cara untuk mendapatkan titik maksimum profit. Kemudian, kembali lagi di soal tersebut, dia mengatakan bahwa during the production, immune box using 1.6 machine hours, ini immune box X, dan metagraph menggunakan 0.8 machine hours. Jadi, kita kan tadi menggunakan variabel X sebagai immune box, dan Y itu metagraph itu menggunakan variabel Y. Jadi kita langsung masukkan aja, dan di sini dia katakan bahwa dia itu di coming periodnya hanya bisa menggunakan 640.000 machine hours dan 480.000 labor hours. Berarti hasil produksi kita tidak akan harus kurang dari 640.000 machine hours dan 480.000 labor hours. Jadi kita masukkan aja ke persamaannya. 1,6x ditambah 0,8y harus kurang dari 640.000. Kemudian untuk yang kedua, immune box menggunakan 1 direct labor per unit dan 2 direct labor per unit untuk metagraph. Berarti ini sama seperti tadi, X tambah 2Y tidak lebih dari 490.000. Kemudian kita akan mendapatkan titiknya, ini titik X, ini titik Y. Ini di sini kita mendapatkannya dari kita mengasumsi bahwa apabila X adalah 0, maka Y adalah sebesar berapa? Berarti 640.000 dibagi dengan 0,8, hasilnya 800.000. Kalau misalnya kita mengasumsi bahwa Y-nya adalah 0, maka X adalah sebesar berapa? Adalah sebesar 400.000. Jadi kita akan mendapatkan 4 titik. Dan di soal juga ada diberikan informasi bahwa the company can sell no more than 400.000 bottles of immune boost and 450.000 bottles of metagraph. Berarti otomatis X dan Y tidak akan lebih X dan Y itu pasti lebih kecil daripada angka yang tadi saya katakan. Yang X pasti lebih kecil dari 400.000 dan Y pasti lebih kecil dari 450.000. Oke, kemudian dari sini kita akan mendapatkan titiknya, kemudian kita gambarkan grafiknya seperti gambaran ini. Kita tarik garis. Jadi dari sini 800.000, di sini kita bikin titik 1, 400 ini titik 1, kemudian 240 titik Y, dan titik X-nya ada 450.000, kemudian kita tarik garis. Oke. Kemudian dari sini kita akan membuat, jadi di sini kita sudah dapat titiknya, ada A-nya di sini karena 0,0, kemudian B, C, dan D. Jadi kita arsip ke dalam. Jadi ini yang merupakan titik maksimum profit kita. Jadi yang di sini kita memasukkan persamaan yang di atas, yaitu adalah Z sama dengan 1,6x ditambah 1,2y. Jadi kita menentukan 4 titik di mana kita harus menentukan berapa sih titik maksimum profit yang akan kita capai gitu. Jadi untuk yang kita udah ada titiknya, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Jadi Z sama dengan 1,6x tambah 1,2y. Jadi kalau misalnya X-nya ini, jadi kalau misalnya X-nya 0, berarti kita nggak 0 langsung, ditambah dengan 1,2y. Y-nya ada 240.000, jadi 1,2 dikali 240.000 dapat 288.000.
kemudian yang D, titik ini, 400.000,0. Jadi 400-nya ini dikalikan dengan 1,6 ditambah 1,2Y. 1,2Y karena Y-nya 0, jadi kita anggap 0. Jadi kita jumlahkan hasilnya kita dapat 640.000. Kemudian untuk titik B, karena di sini kita tidak kita harus menggunakan rumus substitusi. Kita menggunakan rumus substitusi ini menggunakan persamaan yang udah tadi kita cari ini, yang kita sudah dapatkan dari soal di sebelumnya. Jadi tinggal kita substitusikan aja, 1,6x sama 0,8y sama 140.000. X sama 2y sama 450.000. Jadi kita di sini mengasumsi bahwa X ini kita pindah ruas ke sini menjadi 450.000 kurang 2y, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Oke. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan titik Y-nya sebesar 53.333. Kemudian untuk mendapatkan titik X, kita tinggal substitusikan kembali dan mendapatkan angka sebesar ini. Kemudian sekarang kita coba mengalikannya ke dalam rumus titik maksimum profit kita yang di atas tadi, yang Z sama dengan 1,6X ditambah dengan 1,2Y. Akan mendapatkan hasil sebesar 661.334. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan titik maksimum profit kita adalah titik yang B ini, yang akan mendapatkan titik maksimum profit yang lebih tinggi.